Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus. Masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan. Dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Gimana? Kok nggak ada yang komen ya di video kemarin ya? Ngeri pada di screenshot. 85.000 bos. Tau lah ya, di video kemarin juga saya udah ngomong bahwasanya saatnya beli gitu kan. Lebih tepatnya di video ini ya. Boleh lu open posisi long di area 80.000 sampai ke 79.000. 10% aja kalau lu pakai FY terus. Turun lagi, nggak apa-apa. Lu tunggu di 70.000, lu tunggu di 60.000. Dijamin lu bakal dapat jackpot setelah itu coy ya. Bitcoin sekarang mencapai 85.300 dan video kemarin anehnya aman dari haters. Aneh. Berarti haters itu sebenarnya sadar ya. Kalau selama ini tuh lu salah gitu loh. Berarti haters itu sadar. Berarti selama ini tuh ya lu miskin gara-gara lu salah gitu. Berarti memang selama ini haters itu sebenarnya sadar dia itu salah gitu ya. Faktanya gue bukannya menjustifikasi ya. Ya memang itu faktanya, fakta pahit yang harus diterima. Segala sesuatu itu tidak mesti harus lu lawan. Segala sesuatu itu memang nggak sesuai dengan apa yang pikiran kita. Jangankan Anda haters, saya pun kadang-kadang itu tidak sesuai dengan pemikiran A, B, C, D, E, F, G gitu. Tetapi saya bisa memilah-milah nih mana informasi yang sekiranya bisa dijustifikasi. Wah ini orang ngaco gitu. Mana sekiranya informasi yang bisa menjadikan bahan pertimbangan. Setahu saya, seingat saya, dan sesadar saya bahwasanya semua video expert student class itu bersifat scalping dan bukan ranahnya untuk investasi jangka panjang dan sebagainya. Nah, kenapa orang-orang itu banyak yang panas gitu loh? Aneh kan? Aneh gitu loh. Padahal Cerberus juga udah terbukti win rate-nya 99% selama 4 tahun gitu loh. Gue bukannya untuk membuktikan kepada lu pada, ya gue pengen ngasih tahu aja sebenarnya hal-hal dasar seperti beli merah jual hijau itu kadang-kadang gampang untuk dihafal tetapi susah untuk dipraktekkan gitu aja. Sekarang harga Bitcoin mencapai 85.422 dan kalau kalian cek di dalam CoinGlass ya, untuk extreme fear-nya ini masih di 20. Masih di 20. Tandanya apa bang? Tandanya pasar ini baru menerima ya. Walaupun misalkan haters bisa membantah, bang ini kan gara-gara Bitcoin diborong BlackRock lagi nih, memasukkan kurang lebih sekian ratus miliar yang tentang berita ini, yang memasukkan ETF model gitu kan. Nah, sebenarnya bukan fundamental hal-hal seperti itu. Kadang fundamental itu diciptakan oleh elit dunia untuk memperdaya kita agar masuk terhadap trapnya. Ya, ingat ya, hukum pasar sederhana bahwasanya tidak akan ada terjadi transaksi jika ada orang yang jual tanpa ada yang beli. Begitu pula sebaliknya.
nggak bakal bisa terjadi transaksi kalau orang beli nggak ada yang jual. Kayak begitu guys. Nah, kalau misalkan institusi dunia dan para elit dunia itu ingin ngeborong Bitcoin, secara logik harus banyak orang yang ngejual karena duit mereka berjuta-juta kali lipat daripada duit kita semuanya walaupun digabungin gitu kan. Karena para elit dunia tidak mempunyai kuasa untuk mengontrol jadi kita untuk mencet sell, maka dari itu yang dikontrol itu adalah brain kita atau otak kita dengan menurunkan banyak sekali fundamental-fundamental negatif jika mereka ingin memborongnya. Dan begitu pula sebaliknya, mereka akan menurunkan berita-berita positif pada saat mereka ingin menjualnya. Memang begitu hukum alam itu terjadi. Maka dari itu, saran saya, kalian harus memasukkan terhadap pikiran kita semuanya, beli merah, jual hijau. Beli pada saat semua orang itu ketakutan untuk dijual, dan kebalikan juga nih. Kalau misalkan kalian ingin menjual, berarti pada saat terjadinya positif pasar. Kayak begitu, bukan kebalik. Pada saat hijau kalian ikut FOMO, pada saat kalian merah kalian ikut panik. Lah kalau misalnya kayak gitu jangan jadi trader. Oke. Mungkin kalian bisa menjadi sebuah bisnis yang lebih tepatnya FOMO kayak begitu aja. Contoh Mixu lah, mau nyoklat lah, atau beberapa bisnis yang FOMO seperti itu. Bisnis konsep seperti itu tidak bisa dimasukkan terhadap bisnis konsep trading. Kalau misalkan Mixu gacuan itu mungkin bisa ya dimasukkan terhadap FOMO alias fear of missing out, dimana kita takut akan ketinggalan tren tersebut untuk mendapatkan cuan. Nah kalau di dalam dunia trading seperti ini tidak bisa memacam seperti itu ya. Di dalam dunia trading seperti ini saat kalian FOMO kalian akan terjebak terhadap track bull, dan saat kalian panik kalian akan terjebak terhadap trap sell kayak gitu. Oke, balik lagi terhadap laptop ya. Harga Bitcoin sekarang 85.200 dan high-nya barusan ini sekitar 85.637. Nah, di dalam US dollar index ini plus, harusnya Bitcoin turun. Untuk dominasinya plus nih, harusnya Bitcoin naik. Untuk exchange balance yang 0,06% harusnya naik. Untuk fear and greed index yang naik, kemarin kan dari 14 ke 20. 20 ini masih sangat jauh loh dari angka 50. Jika memang terjadi FOMO, jika memang terjadi panic buy atau extreme fear-nya ini bakal naik terhadap greed lah, jangan extreme greed. Terhadap greed biasa ya, ini kan extreme fear kan. Di sekitar 51, 52 kan masuk terhadap mode greed bukan mode fear. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi ya, maksudnya fear itu kayak gimana ya? Fear and greed index adalah sebuah indikator pasar dunia terhadap kepanikan. Ini diukurnya dari mana bang? Emang si CoinGlass itu tahu ya kita itu? Ada loh logika sederhana yang kayak gitu. Ada loh orang yang nanya kayak gitu. Bang, CoinGlass ini ada indikator fear and greed index. Nah kira-kira si CoinGlass ini tahu dari mana bang? Kalau kita ini sedang takut, kira-kira CoinGlass ini tahu dari mana bang? Kalau kita itu sedang greedy alias sedang tamak. Di dalam seluruh exchange itu kan ada pencetan tombol buy sama sell. Ketika terjadi kenaikan tolak ukur pemencetan tombol beli atau buy, maka itu akan masuk terhadap kategori greed. Sedangkan kebalikan, kalau kalian banyak mencet tombol sell atau jual, berarti sedang terjadi kepanikan fear. Oke, jadi semakin banyak tombol beli dipencet, maka indikator greed akan semakin naik. Jika tombol sell banyak sekali dipencet di semua akun exchange di dunia ini, maka indikator fear akan naik. Begitu cara mengukur fear and greed index. Mari kita coba cek likuidasinya nih. Ada sesuatu yang menarik ya nih kira-kira? Atau banyak orang yang terjebak? Wow, banyak sekali orang yang terjebak guys. Di dalam kurang lebih 1 minggu ini, kemarin aja itu terjadi likuidasi long 674 juta. Kemarinnya lagi 236 juta, kemarinnya lagi 606 juta, kemarinnya lagi 947 juta. Dalam kurang lebih 1 minggu terakhir terjadi likuidasi long yang cukup sangat parah, yang pasti membuat paus atau whales itu sangat-sangat kenyang. Dan ini likuidasi shortnya ini sedang bakal diakumulatif. Kayaknya secara likuidasi chart ini bakalan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, mungkin ke area sekitar 90.000. Mari kita coba cek order booknya ya. Seperti biasa kita ubah ke dalam old version dan skala 1:100.
Oke, ini berbeda sekali deh ya dengan dip chart yang kemarin yang dimana kekosongan order sell ya, dan di sini order sell mulai menggemuk ke area sekitar 8.200 Bitcoin, terjadinya adanya instan eksekusi di area 87.000 hingga ke 93.900. Kemungkinan ini bakal ke area sekitar 93.900 kayak begitu ya. Nah, untuk di dalam video ini guys ya, tapi kalau nggak mau ribet ya udah jadi Cerberus aja bro, jadi Cerberus aja. Untuk orang-orang Cerberus gimana? Mulai sadar nggak bahwasannya L-Bank itu berbeda? Mulai sadar kan? Nah, ada satu hal yang mau saya ungkapkan, terserah kalian itu mau ngerti atau enggak ya. Kenapa L-Bank ini menjadi Cerberus prioritas yang harga aktivasinya 100 juta rupiah? Kalian coba bermain di exchange lainnya, mau OKX, Binance kayak, Bitget kayak, BingX kayak, dan lain sebagainya. Kalian coba deh. Apakah mereka bisa open posisi dengan posisi yang sama, long dengan long atau short dengan short, tetapi menggunakan leverage yang berbeda? Tetapi juga itu masuk ke dalam average. Jika di market lain, kalau kita open posisi long minus kita open posisi long, itu akan terjadi average. Nah, ada pula pilihan split. Nah, kalau di dalam L-Bank itu leverage-nya itu bisa diubah. Di market lain nggak bakal. Kalau di market lain kita mengubah leverage satu open posisi, maka semua open posisi dengan longnya bakal keubah. Kalau kita mengubah shortnya, semua open posisi short itu bakal keubah. Sedangkan L-Bank itu bisa diubah tanpa berubah open posisi yang lain. Maksudnya bagaimana bang? Contoh open posisi pertama kita open posisi long leverage 10 kali lipat. Open posisi kedua itu kita bisa pakai leverage 20 kali lipat, 30 kali lipat, atau 5 kali lipat tanpa mengganggu gugat open posisi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah perbedaan L-Bank yang cukup signifikan yang membuat menjadi Cerberus prioritas. Efeknya ngaruhnya apa bang? Kenapa kok bisa semengaruh itu? Nanti akan saya buat video khusus kenapa L-Bank itu menjadi Cerberus prioritas. Tapi secara gamblangnya kayak begini. Jika kita terjadi floating profit, contoh open posisi 10%, floating 20%, open posisi lagi, floating 20%, minus lagi. Total minusnya adalah sekitar 30% dari 3 kali open posisi. Berarti 30% modal. Nah, tapi kita yakin banget nih, atau tiba-tiba kita ikutan Bloomberg, atau kita tahu fundamentalnya bakal bagus banget ya. Contoh kayak begini. Sekarang kan tiba-tiba ada berita BlackRock ngeborong nih. Percaya gak kalian, kalau di exchange lain untuk menyeimbangkan ini itu butuh sekitar setidaknya 30%. Nah, tapi kalau kita memakai L-Bank itu kita bisa menyeimbangkan dengan hanya 10% saja. Ingat, 10% floating, 10% floating, 10% floating. Total floating ada 3 open posisi 10% dengan minus 30% ya. Kita analogikan seperti itu. Kalau di exchange lain butuh setidaknya 30% untuk menyeimbangkan hal tersebut. Ya, saya perjelas lagi pertanyaannya. Kita open posisi di harga $100.000. Floating 30%. Ya, floating 30%. Harga ceritanya 70.000. Ini ceritanya kita pakai leverage 1 biar kalian paham ya. Kita pakai leverage 1, harga floating minus 30% dengan 3 kali open posisi gitu kan. Nah, kalau di exchange lain itu nggak bisa. Kita open posisi hanya 10% menyeimbangkannya. Ya, kan minusnya itu sekitar $30.000 karena minus 30% ya. Kalau kita di exchange lain itu butuh 30% modal lagi, tapi kalau di L-Bank butuh cuma 10% dengan menaikkan leverage menjadi 3 kali lipat. Yang ininya nggak keganggu. Efeknya apa? Efeknya begini. Yang ini minus 30%, yang ini 10% dipakein leverage 3, maka dari itu harga kembali terhadap 85.000 saja. Nggak perlulah ke 100.000, ke 85.000 aja. Karena kan separuh dari 30.000 adalah 15.000. 70.000 ditambah 15.000, 85.000. Harga ke 85.000 saja, maka saldo kalian akan balance. Ke 85.300 aja, maka saldo kalian akan plus. Jadi tidak perlu capek-capek harga untuk kembali ke area sekitar 100.000. Tidak perlu capek-capek untuk menjadi harga tinggi lagi. Ke 85.000 saja itu sudah balance. Padahal kita cuma pakai average hukum split pertama 10% doang. Nah kayak gitu. Itulah kenapa Cerberus akhir-akhir ini yang mendominasi adalah L-Bank. Nyesel kan kenapa nggak masuk L-Bank? Ya itulah. Kesempatan itu selalu disia-siakan. Dia akan terasa tidak berguna pada saat kita tidak sadar betapa pentingnya dia. Oke? Terus di video ini bagaimana bang? Di video ini saya deklarasikan kalian harus memakai stop profit. Oke?
Sekarang kan areanya ke 85.186. Kemarin yang udah belajar di 80.000 nih, yang udah ngikutin saya nih, nggak usah di close, pakai stop profit aja. Kalian pakai stop profit di area 84.000. Udah, take profitnya berapa bang? Atur di area sekitar 88.000 atau 89.000 boleh atau 90.000 boleh. Oke, sekali lagi, bagi yang kemarin udah ikutan open posisi di 80.000, pakai stop profit, atur di 84.000 stop profitnya, dan take profitnya atur di 89 atau 90.000 juga boleh. Kalau yang belum bagaimana bang? Boleh, lo open posisi long di area 84.000 ya, kepala 84 ribuan, boleh lo open posisi long, tapi 10% dari total modal aja, biar aman. Oke, kayak gitu ya. Tapi kalau nggak meribet, join Cerberus saja lah bro. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.